Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kepemimpinan dalam Manajemen. Sebelum memasuki ke materinya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syukriyati. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Asas-Asas Manajemen, dosen pembimbing Risna Dewi. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materinya. Kepemimpinan dalam manajemen. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sustiana merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian dalam situasi tersebut. Teori gaya kepemimpinan. Teori sifat. Menurut Sustiana dalam Sudarmiani, teori sifat menunjukkan pada sifat-sifat tertentu seperti kekuatan fisik atau keramahan yang efisiensia pada kepemimpinan yang efektif. Teori perilaku terbagi dari beberapa macam studi kepemimpinan: Universitas Iowa, studi Ohio, studi Michigan, manajerial Griff, atau jaringan manajerial, sistem kepemimpinan Likert, profesional. Teori ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif diterapkan dalam situasi tersebut. Teori kepemimpinan kontingasi, teori kepemimpinan 3 dimensi, teori kepemimpinan situasional. Manfaat manajemen. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada 3 alasan utama diperlakukan manajemen. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dari pribadi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan kegiatan-kegiatan saling bertentangan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik, karyawan, maupun kreditur, perdagangan, masyarakat, pemerintah. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran dan masukan. Seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai keluaran lebih tinggi dibandingkan dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Manajer disebut efisien bila dapat memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Manajemen lini pertama, tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen garis pertama. Para manajer ini disebut dengan kepala atau pemimpin. Sebagai contoh adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan pembukuan dalam kantor yang besar, dan penyelia teknik dalam suatu departemen riset. Manajer menengah. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional
Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepada pengawas dan sebagainya. Bagi contoh, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau pada subdivisi perusahaan yang membawahi beberapa kepala bagian. Manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari kelompok kecil eksekutif. Manajer puncak berlangsung jawab atas keseluruhan manajer organisasi. Sebutan khas bagi manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden, senior, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual atau contextual skill, keterampilan kemanusiaan atau human skill, keterampilan administratif atau administration skill, keterampilan teknik atau teknik skill. Penyusunan personelia adalah penarikan, latihan dan perkembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Pengarahan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personelianya, langkah berikutnya adalah penugasan karyawan untuk menggerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka melakukan. Pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Ada sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahawa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apa tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahawa kegiatan yang tidak diinginkan akan dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.